Sepalilingan dengan ucapan selamat datang. Barangkali di tengah-tengah kehidupan kami mengeluh, Tuhan, mengapa terlalu cepat Engkau memanggil dia? Mengapa terlalu pagi Engkau menjemput dia, sedangkan dia masih sangat dibutuhkan oleh kami keluarga. Tetapi dilihat dari kacamata iman, kami mengakui bahwa ini adalah merupakan kemahakuasaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami semua. Nah, pada saat ini atas nama keluarga besar Palilingan Tairas menyampaikan ucapan selamat datang kepada yang pertama pemerintah Kecamatan Tondano Barat, pemerintah Kelurahan Ringegetan bersama-sama dengan tokoh masyarakat yang hadir pada saat ini. Juga ucapan selamat datang disampaikan kepada Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Alpha Omega Ringegetan, Ibu Pendeta Ana Mary Maliangkai STH, dengan para majelis yang ada, tokoh-tokoh agama dari denominasi gereja yang hadir pada saat ini. Kami menyampaikan selamat datang. Meskipun suasana dengan adanya COVID-19 ini, maka tidak seperti biasanya pertemuan-pertemuan kita di dalam menghadiri acara-acara pemakaman seperti ini. Tetapi sebagai warga negara yang baik, sebagai jemaat yang baik, mari kita ikuti aturan daripada pemerintah. Namun dalam suasana seperti ini, kami bersyukur karena masih ada bahkan saudara-saudara yang turut menunjukkan rasa simpati dan empati kepada kami keluarga yang berduka cita. Oleh sebab itu pada saat ini, sekali lagi atas nama keluarga besar yang berduka, keluarga besar Palilingan Tairas menyampaikan selamat datang kepada saudara-saudara yang telah hadir pada saat ini. Barangkali demikian, terima kasih. Shalom. Kita tiba pada acara selanjutnya, yaitu pembacaan riwayat hidup yang akan disampaikan oleh Gracia Sumual sebagai cucu dari almarhum. Almarhum James Heybert Palilingan lahir di Tondano 12 Agustus 1964, anak pertama dari 4 bersaudara. Dalam pernikahan Eubert N. Palilingan almarhum dan Rosali Maukar almarhumah. Almarhum James H. Palilingan menikah dengan Olga Stince Tairas, dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama, Regina P. Palilingan menikah dengan Herson M. Korengkeng, dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama, Scott D. Korengkeng, dan yang kedua, Gesat D. Korengkeng. Yang kedua, Aviana A. Palilingan SPD menikah dengan JDJ Sumual, dikaruniai 1 orang anak, Gracia R. Sumual. Almarhum tutup usia 55 tahun 8 bulan 28 hari. Pesan almarhum, jaga mama, baku-baku sayang, rajin beribadah pada Tuhan. Demikian riwayat hidup, terima kasih. Disampaikan oleh Bapak Camat Robert Ratulangi SPD MM. Kepada Bapak disilakan. Shalom. Damai di hati, terpujilah nama Tuhan. Yang saya hormati, saya kasih, bahkan kita banggakan keluarga yang dirundung duka, keluarga besar Palilingan Tairas, sepeninggal dari Bapak yang kekasih, Bapak James Heybert Palilingan, yang dipanggil Tuhan dalam usia 55 tahun 7 bulan 28 hari. Yang saya hormati, saya kasih, bahkan kita banggakan keluarga hamba Tuhan, dari Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Alpha Omega Ringegetan, Ibu Pendeta Ana Maria Maliangkai, Sarjana Teologia, bersama seluruh pendeta, seluruh pelayan khusus Penatua Syamas, tetapi juga komisi-komisi kerja. Saya kira demikian, saudara. Mohon maaf lebih dan kurangnya.
Shalom Pakatuan, kelahiran kita doanya. Makasih. Acara selanjutnya yaitu ibadah. Dan ibadah pada saat ini akan dilayani oleh Pendeta Ibu Anomeli Robot Maliangkai STH. Kepada Ibu disilakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga besar Palilingan Tairas yang pada saat ini diperhadapkan dengan peristiwa yang Tuhan sendiri adakan. Salam kasih dari Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati bagi kaum keluarga yang berduka cita dan bagi jemaat sekalian. 11 hingga 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakannya. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada di dalam hidupku kasih-Mu nyatalah. Sebenarnya wabah ini mengajarkan kita, orang berkeluar-keluar. Wabah corona katanya mengajarkan bersih, ya, cuci tangan. Kalau dulu anak-anak kalau mau tidur orang tua bilang, cuci kaki dulu, kok naik di tempat tidur. Mari sekarang cuci tangan dulu, ya, dan seterusnya. Ya memang kan untuk ajaran begini bukan nanti karena corona. Dari dulu, saya tahu kita masih kecil dulu, pulang dari orang sakit, pulang dari orang mati, tetap mau cuci tangan, orang tua ajarkan begitu. Dan pernah pada satu saat kita ada di salah satu jemaat mau cuci tangan, kita rupa ada perasaan lantaran pikir begini, oh Tuhan, ini orang-orang pekiras tuh, pendeta tuh takut penyakit. Bukan, padahal itu diajarkan dari saya kecil begitu. Dan karena itu mencuci tangan sebenarnya hal yang biasa. Cuma mungkin karena sekarang ya orang semua kan serba instan. Jadi tong pikir semua itu bersih. Jadi biar sonak mau cuci dan di otot orang singgah mau apa beli di mana terus langsung bagi. Mari sekarang kan orang berhati-hati, dia mau beli apa-apa makanan terus cuci dulu dia bungkus, baru kemudian orang konsumsi dan seterusnya. Saya percaya mengajarkan bersih di sini memperlihatkan pada kita bahwa kebersihan jasmani itu penting, tetapi juga kebersihan secara rohani itu jauh lebih penting. Ya. Banyak orang takut. Kenapa orang takut tuh virus corona? Ya. Tadi di sebelah pendeta Anita bilang betul, karena orang takut mati. Ya. Iya, takut mati. Tapi sebenarnya kematian itu ketika dihadapkan pada seseorang, itu bukan karena keinginan dirinya supaya dia mati atau dia semua mati, tetapi semua atas perkenanan Tuhan. Hanya saja dia bilang kalau virus corona ini orang tahu-tahu pemangkuan kongpiba dekat, karena ternyata dia melalui media toh. Tong dapat pegang akang rupa ini stainless steel, orang pegang, yang corona pegang, tong pegang langsung dapat. Cuma baku sontong, oh Tuhan, cuma sontong. Oh kemana? Tuh virus ada pada baju. Ya. Bukan cuma di baju, dia bisa ada apa orang terambu, ya. Mungkin tas, pokoknya semua. Pegangan di pintu rumah, semua tampak. Saya berpikir memang ini musuh yang tidak kelihatan. Tuhan meluaskan. Tuhan meluaskan. Dan ini menjadi ujian bagi kita. Karena itu memang ketaatan, kedisiplinan, itu adalah bagian yang harus ya, kita lakukan di kehidupan kita. Tapi mau di mana orang, di mana-mana tanpa memang ada. Ya. Kalau dulu kan orang mau luar negeri aman, ya.
tempat-tempat tertentu aman. Ya. Dan bilang di sini di luar negeri kok budaya antri dong so tahu. Apalagi kok Italia dong bilang di Eropa kita paling bersih Italia. Paling bersih. Oh. Saya tidak pernah ke Italia dan ingin tahu bagaimana dong cara bersih. Mereka bilang bersih berarti bersih. Asito banyak yang menjadi korban. Mengapa? Karena disiplin untuk social distancing tidak dipatuhi sejak awal. Karena itu, walaupun kita harus ada di rumah, beribadah dari rumah, Senin boleh pergi gereja. Karena itu dianggap bahwa kita orang berkumpul banyak orang. Walaupun ada sebelum ini, ada yang istilahnya sombong iman. Wah, orang tak punya Tuhan, siapa pun yang boleh. Sehingga kan ada juga orang-orang yang masih sholat sekarang. Walaupun harus dibubarkan secara paksa. Menganggap kita punya Tuhan, kita ini kuat. Tak ada orang yang jago. Ya. Karena itu, walaupun ada social distancing, physical distancing, ada PSBB yang sekarang diterapkan pemerintah, tapi satu hal jangan lupa. Jarak kita boleh atur berjauhan. Tetapi jangan lupa selalu dekatkan diri Tuhan. Itu yang paling penting. Mungkin ada orang mengeluh, Tuhan, terus mau ibadah di rumah dan kung siapa mau pimpin dong. Makanya sekarang pakai pengeras suara, pakai toa. Kalau tidak bisa tak dengar yang pengeras suara ada live streaming di FB. Kalau tidak bisa itu di Renegatan pakai TV kabel. Mbak Uni di televisi. Tapi saya percaya bahwa bagaimana kita melaksanakan ibadah karena di dalam keluarga pasti ada salah satu anggota keluarga yang bukan biar dia nak ibadah diri kemudian mari kita mulai ibadah ini. Tetapi memimpin saja di dalam doa. Apalagi ketika kita harus dituntun dengan ibadah lewat media-media yang dipersiapkan. Kita mau dekatkan diri Tuhan. Tidak ada tempat lain bagi kita kecuali kepada Tuhan. Dia juga tempat pelarian, tempat pengungsian kita. Banyak orang mengalami bahaya dalam mau lari mau bersembunyi. Bersembunyi pun dapat. Tidak orang ada yang orang serang, masuk dapat tuh. Tetapi kalau kita lari kepada Tuhan, kita membawa beban hidup, pergumulan hidup kita hanya kepada Tuhan. Mengapa cuma Dia gunung batu? Cuma Dia keselamatan dan kota benteng, itu pemazmur katakan. Mengapa? Karena Dia tempat yang aman untuk orang boleh datang berlindung, dan di dalam Dia kita boleh merasa tenang. Saudara-saudara, tapi ada orang bilang begini, bagaimana turun mau tenang? Kalau udah mau makan, sunya ada. Karena memang dengan wabah ini, jujur ada begitu banyak orang dalam kesulitan. Ada begitu banyak orang sunin boleh mau kerja. Sehingga saya kira sekarang orang banyak bukan cuma takut corona, tapi juga takut jangan sampai sunyana ada yang mau makan. Ini adalah pergumulan. Tetapi bagaimanapun juga kita menghadapinya, dan ketenangan bagi kita ada manakala kita mau melalui semuanya dengan selalu bersandar kepada Dia. Karena itu memang mengajarkan juga orang-orang yang berkelebihan untuk saat-saat ini. Perhatikan, mungkin ada Sudirman, Sunyarak Nakang, orang ingin tahu. Mengapa? Orang tidak hanya melihat lagi dari segi apa, dorong kok ada. Ada orang mungkin menilai orang itu dia ada, padahal sebenarnya mungkin anak-anak yang meminta mau makan Sunyana ada. Ya? Kalau di Jawa dong bagi di WA, ada tuh satu keluarga, kurang masa kenyang katanya ada yang air mineral. Minum air isi ulang tuh.
Dia coba berusaha katanya mau berjalan, minta bantuan ke tetangga, tapi karena waktu itu mungkin belum ada bantuan dari pemerintah, akhirnya ya, dia tetap tinggal di rumah dengan anak dan berapa orang, 3 ke 4 orang gitu ya, anak. Tapi kemudian minggu berikutnya, ketika orang mau bawa bantuan, terlanjur meninggal tuh ibu. Nah, itu berarti bahwa dengan keadaan ini Tuhan izinkan untuk menguji kita, sehingga kita juga akan boleh melihat sesama kita dan berbagi kasih. Tetapi dengannya mengantarkan orang semua hidup pada pertobatan. Karena kadang-kala orang dalam keadaan senang, bebas semua. Orang anggap semuanya bebas. Biar mau bilang akang jangan kok mabuk, dong pagi terus. Nggak usah kok mau ini, dong pergi terus tanpa itu. Ada begitu banyak hal yang harus kita perbaiki supaya ada pemulihan dan pertobatan dan datang kepada Tuhan. Walaupun sekarang ini orang bilang tenang, orang Minahasa mau bilang badengar ya badengar, tapi kadang-kala juga ada yang masih istilahnya kumabal supaya mereka tetap pandang kepadamu. Tetapi bagi keluarga yang telah ditinggalkan, hibur dan kuatkan. Ajarkan kami untuk saling mendoakan, saling menguatkan. Meskipun mereka ada di tempat yang jauh dari kami, tetapi kami terus menggumulinya. Bahkan sampai saat ini, kami berdoa kepadanya supaya ketaatan ketika ada kedengaran untuk aba-aba dari pemerintah maupun gereja yang adalah hikmat pemberian Tuhan, supaya kami boleh terhindar, kami boleh memutus mata rantai penyebaran virus ini. Namun kami semua terbatas, dan kami percaya pada waktunya Tuhan Engkau akan mematikan dan membunuh virus ini. Karena kami tahu Engkau menuntut iman, pertobatan, supaya kami datang kepadamu dan mendekatkan diri hanya kepadamu, bukan kepada kekuatan dan kuasa lain di luar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati para medis. Mereka harus melakukan tanggung jawab mereka. Bekerja walaupun ada resiko, tetapi taruhkan bagi mereka selalu kekuatan yang daripadamu, hikmat daripadamu. Bahkan Engkau beri bagi mereka supaya mereka juga tetap sehat dan kuat. Berkati pemerintah kami dalam mereka melaksanakan banyak hal, dan dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi wabah ini. Segala sesuatu bentuk perhatian kepada masyarakat, kiranya semuanya dilakukan di dalam kasih. Bahkan sampai yang ada di pemerintah pusat, sampai yang ada di provinsi, bahkan di daerah, secara khusus di Kabupaten Minahasa, Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, jajaran pemerintahan yang ada, sampai kepada Camat Tondano Barat, Bapak Robert Ratulangi SPD MM, Lurah Rinegetan Bapak Joni Senewe SE, bahkan seluruh perangkat yang ada. Pertolongan Tuhan menjadi bagian mereka. Demikian juga Engkau berkati hamba-hambamu yang harus mewartakan
mengumandangkan suara Tuhan, tetap melakukannya dalam bentuk apapun, walau terbatas, tetapi melalui pengeras suara, live streaming ataupun TV kabel, bahkan bentuk lainnya, mereka akan melakukan pelayanan bagi jemaat. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Diberkatilah kami yang boleh ada di tempat ini, menyaksikan peristiwa yang Tuhan buat. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawa. Ini kami Bapa, ke dalam tangan-Mu kami letakkan semua kehidupan kami. Demikian juga dia yang telah Engkau panggil lebih dulu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Terpuji kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta doa ini kepada. Amin. Habis hujan tampak langit. Pemakaman dari Bapak James Hilbert Palilingan sudah selesai. Itu atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Badan Pekerja Jemaat Alpha Omega Renegetan. Shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan. Ketika ibadah pemakaman pada hari ini, Tuhan izinkan boleh terlaksana dengan segala baik dan nanti akan dilanjutkan di ladang perkuburan. Tentunya kami keluarga besar Palilingan Tairas, sebagai orang yang percaya, kami menaikkan syukur kepada Tuhan karena sekalipun di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, Tuhan mengizinkan lagi baik jemaat, masyarakat, keluarga, relasi dan kenalan jemaat yang sudah hadir bukan saja memberikan sambutan, tapi telah mengikuti ibadah ini dari awal hingga selesai dengan segala baik dan telah memberikan bantuan diakonia bagi kami keluarga. Terima kasih di dalamnya juga kepada pemerintah kelurahan. Masih boleh ada di tempat ini, hadir, memberikan rasa simpati dan empati. Dan kami percaya bahwa apa yang boleh ditunjukkan oleh Bapak Ibu sekalian, Tuhan akan melihat dan akan membalas segala kebaikan dan berkat untuk Bapak Ibu. Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban mengapa harus terjadi. Namun di atas segalanya,
Allah ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban mengapa harus terjadi. Namun di atas segalanya ku tahu Allah ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Keluarga besar Palilingan Tairas, para pekabung yang kami hormati, saat ini kami akan lanjutkan ibadah di ladang pekuburan. Oleh karena Tuhan Allah kita telah mengambil kehidupan Bapak James Heybert Palilingan, maka sekarang kita menyerahkan tubuhnya untuk dikuburkan. Debu kembali kepada debu, sambil memandang kepada Yesus Kristus yang telah berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Kita akan ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Pasti yang